Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya illa ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. Ayo hadirin kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, jamaah sholat duhur Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kulolan panjang sedaya usaha di dalam majelis yang mubarakah ini, di tempat yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita berpuasa. Masya Allah. Maka orang yang berpuasa itu posisi yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hadis qudsi yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana ajli. Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam itu untuknya, sholat itu untuknya, infak sedekah untuknya, nopo kemauan untuknya, bagi dia, kata Allah. Fa'in illa asyam. Ini hadis qudsi ini. Jadi firman Allah yang disabdakan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah kemudian menjelaskan kecuali puasa, illa asyam. Fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa itu khusus untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung akan mengganjarnya. Berarti dalam posisi puasa itulah kemudian kulolan panjang sedaya dalam posisi yang dekat dengan Allah, sehingga nyambung dengan Allah. Dan orang yang berpuasa itu, ngapunten ini, mohon maaf ya, takutnya itu memang hanya kepada Allah. Coba bayangkan kalau seandainya kemudian kulolan panjang sedaya nanti ya, pulangnya jam berapa ini nanti biasanya pulang kerja? Jam 3. Itu biasanya pas itu protes perut itu. Panas, badan panas, haus, lapar. Kerucuk. Pulang nggak ada orang itu. Istri sudah pas kebetulan di luar, anak belum pulang sekolah misalnya. Nggak ada orang. Di kulkas ada macam-macam minuman, makanan dan sebagainya. Kira-kira jenengan mau makan nggak? Lapar, haus loh ya. Nggak ada orang, udah nggak ada orang. Nggak ada ngelihat. Kira-kira mau ngincip sedikit aja untuk menghilangkan haus. Mau? Mau enggak? Loh, oh berarti. Mau enggak, Bapak? Bakalan enggak mau kan? Ya wis dibayari 1.000. Malah 1.000 ta gak ono regane. Wis 1 juta wis. Pripun? Enggak mau. 10 juta. Pikir-pikir. Berarti imannya seharga 10 juta. Ngapunten nanti jawabannya dimuliakan Allah. Kenapa kemudian kita itu enggak mau padahal dalam kondisi yang luar biasa? Karena kita itu takutnya sama Allah, bukan pada yang lain. Orang pada nggak tahu dan sebagainya. Lah disitulah kemudian letak perbedaan puasa dengan amalan yang lain. Masya Allah, mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Amin. Bibarakati bulan Ramadan, mudah-mudahan kulolan panjang sedaya, urusan kulolan panjang sedaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma
Amin. Mudah-mudahan rizki kulolan panjang sedoyo, keluarga besar kulolan panjang sedoyo dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rumah tangga kulolan panjang sedoyo mudah-mudahan diberikan keberkahan senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan untuk kajian kita beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kultum itu, saya biasanya kultum itu ada yang kuliah 7 menit, 17 menit, atau 70 menit. 70. Katanya Pak Takmir tadi sedang-sedang saja, Ustaz. 15 menit atau 20 menit. Nah, kita kan nanti perlu untuk istirahat dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi afdhaliyah insyaallah. Apa yang kemudian kita perbincangkan, apa yang kemudian kulolan panjenengan sedoyo pada saat sekarang itu menuntut ilmu dalam majelis taklim ini, ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini mendapat keberkahan kulolan panjenengan sedoyo buat kulolan panjenengan sedoyo insyaallah. Amin. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, singkat mawon. Kalau saya tanya kepada Bapak misalnya, nek panjenengan sedoyo bincing nih besok di yaumul kiamah mlebu surga dhewean, mlebu surga lho iki, mlebu surga dhewean, wis mlebu surga tolak kono bojo kono anak kono putu kono bapak-bapak emak biyen mbak-mbak pun mlebu surga dhewean. Seneng nang mboten? Boten. Seneng nang mboten? Mlebu surga lho sih. Tapi dhewean piyambak seneng. Karena saya niki ditambah mlebu surga bareng anake, putu-putune, bapak-bapak, emak, rumin, mbah, ibu dan sebagainya, sampai bojone. Seneng napa mboten? Pilih pundi mlebu surga piyambakan apa bareng-bareng? Tenane. Kalau pada tanglet ibu, Bu. Ibu mlebu surga dhewean kali mlebu surga bareng-bareng pilih pundi Bu? Dhewean apa bareng-bareng? Lu dhewean. Oh, dhewean. Ini tanda kesetiaan nih, kan. Tenang mawon ibu-ibu benjing nek mlebeten swarga. Lho, Ustaz itu Bu ono bidadari lho. Tenang mawon jenengan ratune bidadari. Iso nyuruh-nyuruh sapa wae. Wong ratune bidadari. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Ar-Ra'd itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang kemudian dia masuk surga bersama dengan keluarga besarnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار Walladzina sabaru tigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang dia itu bersabar dalam rangka untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendirikan sholat, menegakkan sholat. Berikutnya menginfakkan harta yang telah diberikan oleh Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan sir berapa? Sembunyi, nggak ada orang yang tahu. Atau kemudian dengan terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kemudian orang-orang ini membalas keburukan dengan kebaikan.
Kalau ada orang melakukan keburukan, dia balas itu dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar. Jadi Allah, maka akibat yang baik atau balasan yang baik atau kelak dia akan ditempatkan di tempat yang baik kelak di yaumul qiyamah. Maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Mereka akan dimasukkan ke surga Aden. Mereka masuk ke sana bertemu dengan bapak-bapaknya, bojo-bojone, sing duwe bojo akeh. Kita ini kan PSIS nih. PSIS. Persatuan Suami-Suami Istri Satu. Ya. Belum jadi Persib. Persib. Persatuan Suami-Suami Istri Dua. Nah, belum dua. Udah satu aja nggak habis lagi. Itu memang dijelaskan. Nek bojone luwe teko siji ketemu. Besok. Wa azwajihim wa dhurriyyatihim, dan bertemu dengan zuriat-zuriat mereka, berarti anak-anaknya, cucu-cucunya, cangga wareng, utek-utek sewur dan sebagainya. Itu kalau kemudian hitungan Jawa kan nih, sampai keturunan keberapa itu? 5, 6, 7 dan seterusnya. Masya Allah. Ya. Kemudian malaikat itu masuk dari banyak pintu. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan malaikat pada waktu itu masuk dari banyak pintu. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat atas kalian semua. Selamat atas kalian semua. Oke. Fa ni'ma uqbad dar, kata malaikat, nikmatilah sebagai balasan bagi engkau orang-orang yang sabar. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin jelaskan 4 hal tadi, jamaah. Yang 4 hal ini sebenarnya di bulan Ramadan ini diajarkan kepada kita semua. Kalau kita mengambil ibro atau pelajaran, ini sebenarnya dididikkan kepada kita semua di bulan Ramadan ini. Yang pertama apa syaratnya? Agar kemudian kita masuk surga Aden, ketemu sama keluarga besar. Syarat yang pertama apa? Tuh, selain itu. Kali itu. Kenapa? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, bersabar. Yang sabar itu dalam rangka untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sabar itu ya banyak hal, termasuk sholat itu perlu sabar apa? Perlu sabar apa? Perlu. Jenengan atau kemudian kita itu kalau sholat nopo terawih saja kadang pilih-pilih. Wah, ini kapan diimami Pak itu? Atau suwe. Gali sing liyane. Gak apa-apa rada atus sithik tapi cepet. Oh gitu. Gali imame sing nom. Oh. Bang. Iki nonton lagune. Makanya perlu jamaah. Orang puasa juga perlu sabar. Dedek anak perlu sabar apa betul? Masya Allah. Ya. Ketika orang itu kena ujian dan sebagainya juga perlu sabar. Jadi kalau seandainya kemudian ada anak-anak DB kayaknya gitu. Oh, alhamdulillah gitu. Kena demam berdarah itu. Jadi di rumah sakit itu informasinya banyak anak-anak yang demam berdarah. Lah ketika kemudian
Banyak anak-anak itu, Masya Allah, apalagi kemudian di bulan Ramadan kayak begini. Jadi kita berharap berdoa mudah-mudahan ya keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit insyaallah. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu perlu alhamdulillah ya. Jadi itu perlu sabar. Nah, orang yang ketika kemudian pada saat sekarang ini yang diuji, betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu saudara-saudara kita di Palestina itu, saya kemudian berpikir kok kayak mbah-mbah kita dahulu ketika dijajah oleh Jepang gitu. Kan sampai makan bonggolnya nopo pisang. Karena saking nggak ada makanan. Nah, kemarin kan ada di media sosial itu saudara-saudara kita sampai makan kaktus. Karena memang nggak ada makanan. Makanan berebut dan sebagainya. Kita itu kalau kemudian maghrib itu aja ada minuman, ada apa gitu, Masya Allah. Nikmatnya luar biasa. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kemudian kita itu merasa luar biasa. Terus jangan-jangan kemudian kita itu mikirnya nih, Ustaz mikir keluarga dewe, rodo angel ini, ekonomi sulit dan sebagainya. Nah, kita itu kadang-kala kemudian perlu untuk melihat yang lain, biar kemudian kita itu yang berat itu bisa terasa enteng. Itu salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Habab bin Ars pada waktu itu wadul kepada Rasulullah pada waktu itu. Napa bahasanya wadul ini? Ya, sambat lah. Ya Rasul, saya itu ya Rasul, sebelum masuk Islam ya Rasul, bisnis saya. Jadi beliau Habab bin Al-Aras pada waktu itu pandai besi, pembuat ya alat-alat perang, entah itu pedang, tombak dan sebagainya, panah dan sebagainya, itu Habab bin Al-Aras. Ketika kemudian masuk Islam itu sepi. Tidak hanya begitu, ketika dia itu ketahuan masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy itu ngantem ya, Mas. Jadi dia sampai kemudian pingsan. Di saat itulah kemudian dia itu wadul kepada Rasul, sambat kepada Rasul. Ya Rasul, saya dulu sebelum kemudian masuk Islam begini. Setelah kemudian saya masuk Islam, ya Rasul, saya itu sampai kemudian dipukuli dan sebagainya. Jawab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang panjang itu, beliau kemudian menjelaskan begini, wahai Habab, ketahuilah dulu orang-orang yang beriman di masa dahulu, ya pendahulu kita itu tidak hanya kemudian dipukuli, enggak, ada sebagian mereka yang kemudian ditanam di tanah, kemudian dibelah. Ada yang kemudian di antara mereka hanya untuk mempertahankan la ilaha illallah itu disisir tubuhnya dengan napa? Bukan sikat. Kalau sikat biasa enak, rada keli-keli. Itu disikat dengan sikat besi sampai kemudian kelihatan tulang belulangnya. Itu baru kemudian Habab bin Al-Aras diam. Mananya apa hadirin jamaah yang dimuliakan Allah? Dalam sisi pembelajaran itu kan, nek kapan kulolan panjenengan sedaya, fokus pada diri sendiri aja. Gak iso syukur, ngira mangke. Seberat apapun itu akan kemudian terasa enteng nek kapan kulolan panjenengan sedaya membandingkan dengan yang lebih berat dari kita. Alhamdulillah. Nah, begitu. Alhamdulillah. Sekalipun urip pas-pasan tapi keluarga sehat kabeh. Itu tuh ngira mangke. Ada kemudian di tengah tetangga kita atau kemudian orang lain yang keluarganya sakit, kosong-kosong keluarga sakit. Masya Allah. Mudah-mudahan keluarga panjenengan sedaya senantiasa pinaringan sehat walafiat, amin Allahumma. Itu sabar hadirin, itu singkat mawon. Wis 15 menit. Yang kedua hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sabar wa aqamus shalah. Yang kedua itu adalah salat. Lah kula lan panjenengan sedaya pada saat sekarang ini juga diajari untuk salat itu. Kita diajari untuk ya sholat wajib, insya Allah sudah mantap lah. Kalau kemudian kita itu sholat sunnah, ya insya Allah sholat wajibnya sudah selesai, kan begitu. Ngira bang? Nah, kita itu diajari pada saat sekarang ini di bulan Ramadan ini untuk nambah sholat ini, agar kemudian kita
mungkin ada bolongnya kemarin dan sebagainya, itu tertambal dengan yang sunnah-sunnah ini. Dan kita semua berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Amin. Jangan pengen dapat Lailatul Qadar mesti itu. Pengen obatan? Pengen obatan? Lalu ini wah tadi tips yang insya Allah 99,999% dapat. Beri penjara nih. Beri penjara nih. Monggo kula lan panjenengan sedaya itu mulai dari awal sampai akhir. Gini oke, ini kan belajar teori peluang dong betul. Nah, pesan saya kepada saya sering ke jamaah itu saya sampaikan, meskipun 2 rakaat setelah sholat isya, pun pokoknya ojo tinggal loh, menyesal namanya kapan meninggalkan itu. Lah syukur-syukur iso 8 rakaat nambah malih 23 rakaat nambah malih 36 rakaat ya monggo. Gitu. Nah, sampun wonten sing bolong hari. Ya kemarin-kemarin penuh kan? Masya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya wis ono sing bolong, jangan khawatir kan. Karena peluang itu lebih besar itu ada di 10 terakhir gitu. Karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Dalam satu riwayat di malam-malam ganjil. Dalam satu riwayat 27. Jangan pilih yang mana? Pilih yang 27. Wis pokoknya aku manteng tanggal 17 Ustaz. Iya nih itu. Jadi kalau kemudian peluang besar ya tadi itu, mulai awal sampai akhir, sekalipun 2 rakaat, syukur-syukur bisa nambah. Saya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah saya itu juga keliling untuk ngimam dan sebagainya. Nah, sebelum sahur atau setelah sahur, ya tambah 2 rakaat atau 4 rakaat. Monggo. Ya. Dan ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Insya Allah. Amin Allahumma. Amin. Berikutnya adalah infak sedekah sir atau terang-terangan. Begitu. Nah, boleh kita itu misalnya dicatat dari Pak ini 200.000, 500.000, 1 juta, 3 juta. Boleh dicatat. Kalau kemudian agak malu, waduh kok gak enak rek mosok mampang jenengku kok gak enak. Ditulis mawon apa? Hamba Allah. Wonten sing paling sir malih. Nggak ada orang yang tahu pripun jarane. Ya langsung mau diceplongaken ten kontak infak. Udah nggak ada orang yang tahu. Nah, kalau dicatat hamba Allah kan masih ada orang yang tahu, sing nyatet. Gitu. Masya Allah. Nah, kita itu diajari kayak begitu jamaah. Mudah-mudahan kuluran panjenengan sedaya dibukakan pintu rizkinya di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini. Insya Allah. Kuluran panjenengan sedaya ditambah-tambah rizki oleh Allah Subhanahu wa taala di barakat bulan Ramadan. Yang terakhir hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa yadra'una mil hasanati sayyi'at, membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau ada orang melakukan keburukan, kita balas dengan kebaikan. Dan itulah yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira enteng atau abot? Berat atau ringan? Suatu abot sidik Ustaz. Ya enggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan ini akan menjadi enteng jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kapan kulolan panjenengan sudah memang melatih diri. Karena ini memang perlu latihan kayak begini nih. Jadi ini insya Allah pesan untuk diri saya pribadi dan panjenengan semua. Agar kemudian kita bisa kayak begitu. Yang pertama adalah lapang dada. Berusaha untuk lapang dada. Yang kedua adalah husnudzon. Kenapa? Husnudzon. Ada kalau misalnya kemudian dicontohkan kalau kemudian orang Surabaya itu Kak Inja pas nobis jam 4 mulai kerja keringetan kabeh cuma apa dan sebagainya marung Kak Inja sikile. Wong Surabaya metu sak kebun binatang. Gitu. Wah, macam-macam. Oh, ono sing kupingmu matamu barang ngoten ya. Nah, itu kenapa dia itu kayak begitu? Karena dia tidak lapang dada dan tidak husnudzon.
Coba bayangkan kalau kemudian seseorang itu lapang dada dan husnudzon, kan dia kemudian berperasaan begini, oh, nggak mungkin, wong dia itu nggak kenal, nggak tahu siapa-siapa kok dia ngitik-ngitik sikil terus sengaja ngitik, kan nggak mungkin. Mungkin apa tuh? Mungkin apa tuh? Boten. Nggak mungkin. Maka layak bagi kita itu untuk memaafkan dia, dia itu juga sengaja. Kan ngapunten, kalau kita kembalikan pada diri kita masing-masing, kan kadang kala dan kulolan panjenengan sedaya kan kadang melakukan kesalahan yang kita itu juga tidak sengaja. Gini bang, gini bang. Lah kalau kemudian kita melakukan kayak begitu, kira-kira yang kita harapkan itu orang lain itu memaafkan kita atau tidak memaafkan? Memaafkan kita atau tidak memaafkan? Nah, kita saja berharap orang lain memaafkan. Kenapa kita tidak memaafkan? Paham? Nah, insya Allah kalau kemudian kulolan panjenengan sudah itu kayak begitu, mudah-mudahan ketemu dengan bapak, ibu, mbah sampai ke atas, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak putu sampai sapenisor, sampai ke bawah, ada ya. Dan ketemunya di surga Aden. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al 'azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa tafdilana biha jami' al hajat wa tudahhibna biha min jami' sayyi'at وترفعنا بها عندك على درجة وتبلغنا بها الصغايات من جميع خارج الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتخصؤنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Amin Allahumma amin. Maka jangan sesuatu mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih maaf. Di suratul mustaqim billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.